Persib Bandung menolak kalah di Petaling Jaya Malaysia setelah mengulang comeback epic yang berhasil dilakukan musim lalu di Jalan Besar Stadium ketika mengalahkan Lion City Sailors. Pada musim ini, Selangor FC menjadi korban comeback Persib selanjutnya. Biasakan nonton Persib sampai menit akhir masih berlaku untuk para bobotoh pada musim kali ini. Ini comeback yang dilakukan oleh Persib setelah terakhir comeback dilakukan ketika menang 2-1 atas Arema Malang di Stadion Kanjuruhan. Dan ini comebacknya sangat luar biasa, tentu tidak terlepas dari taktik yang dilakukan oleh seorang Bojan Hodak yang bisa merubah mentalitas dan juga cara bermain Persib Bandung di babak kedua. Kalau kita lihat sedikit, kita review di babak pertama, memang kekuatan Persib Bandung di flank yang dimana kita tahu baik itu Putros maupun Reinders ini sering melakukan overlap, ini bisa dimaksimalkan sebagai celah oleh Selangor FC. Kalau kita lihat gol pertama dari Selangor, sebetulnya Persib mencoba untuk melakukan transisi melalui Berginho dibantu overlap dari seorang Eleno Reinders, tapi memang pressing yang begitu mematikan dari Selangor ini begitu berjalan efektif sepanjang babak pertama. Terbukti ketika Berginho bolanya bisa dicuri, itu langsung ada transisi positif yang sangat cepat dari para pemain Selangor, memanfaatkan celah ataupun lubang yang ditinggalkan oleh Eleno Reinders yang tadi membantu penyerangan overlap ke depan, membantu seorang Berginho. Sehingga ketika tadi Eliano mencoba untuk recovery, cukup terlambat karena para pemain Selangor memiliki kecepatan dan juga melakukan ataupun langsung memberikan cutback yang efektif yang sudah ditunggu oleh dua pemain. Akhirnya pemain Morales, kalau nggak salah namanya, itu mencetak gol pertama untuk Selangor. Gol penyengat di awal babak pertama membuat Persib Bandung begitu kaget, dan setelahnya memang Selangor yang mendapatkan momentum, mendapatkan feel, mendapatkan mentalitas, sehingga Persib Bandung tadi agak kesulitan untuk mengawali laga karena memang pressing yang begitu ketat diterapkan oleh Selangor, khususnya di tiga gelandang Persib Bandung. Mark Locke, Lucho, dan Joe Tom Hai tidak bisa berbuat apa-apa karena tadi defensif 4-4-2 ditaruh ataupun diterapkan secara disiplin oleh para pemain Selangor, sehingga Persib Bandung tadi sebetulnya dipaksa untuk bermain menyamping, bermain melalui Berginho maupun melalui William Barros. Sebetulnya tadi ada beberapa umpan-umpan silang, umpan-umpan lambung yang berhasil diberikan oleh kedua pemain tersebut, tapi memang terlambat untuk dibantu oleh second line yang kebingungan karena kita lihat tiga peran Tom Hai, Klok, dan Joe Lucho ini bisa dimatikan oleh gelandang-gelandang dari Selangor. Tapi memang kalau kita lihat di babak pertama, pertahanan Selangor bukan tanpa celah, bahkan banyak celahnya. Ada beberapa peluang yang tadi sebetulnya bisa dimanfaatkan, tapi memang belum ada kepercayaan diri. Dan babak pertama keunggulan 2-0 untuk Selangor FC. Sebetulnya gue tadi menebak di awal babak kedua akan ada pemain yang dimasukkan untuk mengganti, tapi ternyata tidak. Bojan Hodak masih mempertahankan starting 11 di awal babak pertama, tapi gaya bermainnya yang berbeda, yang lebih berani counter pressing, melakukan pressing balik kepada para Selangor, sehingga para pemain Selangor ini dibuat tidak nyaman ketika mendapatkan bola. Dan gol cepat tentu diincar oleh para pemain Persib, dan tadi akhirnya berhasil setelah bombardir 3-4 peluang. Gol dari Andrew Yung memanfaatkan tadi umpan tarik dari seorang Berginho yang membuat game on 2-1. Persib Bandung ketinggalan di menit 45-50, dan setelah itu Persib Bandung terus melakukan penyerangan, dan baru Bojan Hodak ini mengganti para pemainnya. Ada 3 pemain yang dimasukkan. Ada seorang Robbie Darwish yang menggantikan seorang Putros yang bermain tidak begitu baik pasca kembali dari FIFA Matchday bersama dengan Irak. Lalu ada seorang Berginho yang ditarik, digantikan oleh Beckham Putra yang diplot di sisi kiri penyerangan dari Persib Bandung. Dan juga Adam Alis. Ini pemain yang begitu sentral. Tadi gue sempat reaction dan juga ngobrol sama beberapa teman-teman di online gue, teman-teman baru online gue, dan bilang memang Adam Alis ini akhirnya ditempatkan di
depan ataupun gelandang serang menggantikan Lucho. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk meningkatkan pressing tersebut kepada para pemain Selangor even sejak mereka mendapatkan ataupun mengontrol bola dari lini pertahanan mereka. Hasilnya akhirnya tadi gol yang kedua itu bermula dari pressing kolektif para pemain Persib. Ada 4 pemain yang melakukan pressing. Ada Beckham di situ, ada seorang Adam Ales di situ, ada seorang Ramon di situ, dan akhirnya pemain Selangor kehilangan bola dan dapat dicuri oleh seorang Marklock. 4 lawan 3, semuanya bergerak. Yang kosong adalah seorang Adam Ales, karena Adam Ales ini sering bermain dengan William Barros, akhirnya bisa mencetak gol dengan kaki kiri. Finish yang klinis dapat bisa ditip sebetulnya oleh kiper Selangor, tapi bola masuk ke gawang Selangor. 2-2 untuk Persib Bandung. Dan kalau kalian lihat, walaupun memang di gol ketiga atau gol comeback dari Persib Bandung tersebut ada sumbangsih blunder dari kiper Selangor yang tampil sangat luar biasa pada pertandingan kali ini, tapi kalau misalkan Adam Ales tidak melakukan pressing terhadap kiper, tidak ada gol tersebut. Karena kalau kalian lihat tadi ketika Ramon melakukan pressing di lini kiri pertahanan dari Selangor, akhirnya back melakukan back pass kepada kiper. Adam Ales sebelum bola tersebut di back pass, dia sudah bergerak untuk mengganggu dan memberikan pressing yang begitu tinggi kepada kiper, sehingga kiper tadi kayaknya agak sedikit terganggu dan juga akhirnya miss kick, sehingga bola memantul ke kaki Adam Ales dan juga bola tersebut masuk ke gawang Selangor, sehingga membuat epic comeback yang terjadi di Jalan Besar kali ini terjadi di Petaling Jaya, Malaysia. 3-2 Persib Bandung menang pada malam hari ini, membuat Persib Bandung kokoh di puncak grup G dengan raihan 10 poin, disusul oleh Bangkok United yang juga tadi menang di pertandingan melawan Lion City, sehingga Bangkok dan juga Persib ini menjadi 2 tim yang berpeluang besar untuk lolos ke babak selanjutnya. Di AFC Champions League 2, Persib Bandung setelah ini akan menjamu Lions dulu atau Bangkok dulu ya? Kalau nggak salah Bangkok dulu di Desember, di 10 Desember akan menjamu Bangkok United. Ini juga penentuan Persib Bandung kalau dari hitung-hitungan ini hanya membutuhkan 1 hasil seri lagi untuk bisa memastikan diri lolos ke babak selanjutnya, dan juga menjadi tim ataupun mencapai target dari manajemen yang ingin lebih baik pencapaiannya daripada musim lalu di ACL 2. Tentu ini merupakan pertandingan ke-6 Persib Bandung dengan 6 kemenangan dan juga hanya 2 kebobolan pada pertandingan kali ini, memperpanjang dominasi dan juga tren positif dari anak asuh Bojan Hodak, sehingga karena kita tahu dalam beberapa pertandingan 5 pertandingan kemarin begitu padat jadwalnya Persib Bandung menjamu Selangor, melawan Solo, lalu harus away ke Bali, dan seharusnya setelah ini mereka harusnya away ke Maluku, tapi PT LIB ini kayaknya memberikan dukungan sehingga menunda pertandingan tersebut dipindahkan ke Desember, sehingga Persib Bandung memiliki waktu 1 minggu untuk bisa recovery sebelum nanti akan menjamu Dewa United di Super League. Jadi ini akan menarik, pertandingannya akan semakin menentukan untuk bisa memastikan Persib Bandung lolos ke babak selanjutnya. Tapi sekali lagi, untuk pertandingan pada malam hari ini 3 hal yang di-highlight adalah yang pertama, mentalitas. Persib Bandung punya mentalitas untuk bisa berbicara di Asia, comeback seperti ini, melawan tim Selangor yang tampil sangat luar biasa di kandang Selangor. Tidak semua tim bisa melakukan hal tersebut, butuh mindset yang positif, butuh pemahaman taktik yang luar biasa, dan juga taktik dari Bojan Hodak. Ini tentu sekali lagi babak kedua menjadi babaknya Bojan Hodak untuk bisa melakukan perubahan-perubahan, entah itu game plan, entah itu permainan, dan pergantian pemain yang dilakukan selalu memberikan impact, selalu memberikan dampak yang akhirnya membuat Persib Bandung menang 3-2 di Petaling Jaya. Dan yang terakhir, ingat selalu nonton Persib sampai akhir pertandingan, karena ini bukan kali pertama, karena mentalitas tadi, karena taktik tadi, dan juga terakhir adalah karena kedalaman squad. Ketika Persib Bandung buntu, ketika tadi Andrew Jung sudah mulai
fisiknya sudah mulai menurun, ada seorang Ramon yang tadi sebetulnya memiliki beberapa peluang, tapi sayangnya belum bisa pecah telur, belum bisa mencetak gol untuk Persib, tapi memiliki involvement sekali lagi untuk permainan dari Persib Bandung. Adam Ali sekali lagi ini pemain yang underrated ketika datang ke Persib, bukan pemain yang yang dinantikan bobotoh mungkin, karena ini juga tidak ada, waktu itu datang tidak ada gosip, tidak ada cerita, tiba-tiba datang, tapi impactnya ini begitu luar biasa, membawa Persib juara musim lalu, dan musim ini memainkan peran sebagai gelandang serang dengan pressing yang terbukti pada pertandingan malam hari ini, membuat Persib Bandung comeback di Petaling Jaya dengan skor 3-2. Kita nantikan bagaimana perjalanan Persib di pertandingan selanjutnya, dan juga jangan lupa subscribe YouTube Glenn Joshua. Tulis di kolom komentar gimana menurut kalian penampilan dari Persib Bandung malam ini, dan menurut gua Adam Alis layak untuk dijadikan man of the match. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.